Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan dalam ketidakjujuran. Jadi siapapun yang ingin bahagia, jujur saja. Tapi gara-gara saya jujur, saya dipecat dari tempat pekerjaan. Lihat saja nanti, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang jujur. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Rekan-rekan sekalian, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Tapi sebelumnya terkenal sekali Muhammad muda ini di Jazirah Arab dengan gelar apa? Al-Amin. Orang yang sangat kredibel. Bila bicara dijamin benar, tidak ada bohong, tidak ada ditambah-tambah, tidak ada perkataan yang sia-sia. Setiap perkataannya itu berkualitas dari kecil ini, sehingga orang percaya ini tidak pernah bohong. Muhammad muda ini tidak bohong, apapun yang dikatakannya percaya. Sampai suatu saat kan dikumpulkan kaum Quraisy, kalau di sana ada musuh, kamu percaya enggak? Percaya, karena memang tidak ada garis track record, tidak ada kisah tentang kebohongan. Ini penting bagi generasi muda khususnya untuk membangun track record kita. Apa bahasa Indonesianya track record itu? Rekam jejak. Rekam jejak kita harus rekam jejak orang jujur. Jangan sampai rekam jejak kita, si itu pembohong, si itu kalau ngomong suka ditambah-tambah, si itu nggak bisa dipercaya omongannya. Jangan sampai kita dari kecil sudah tidak dipercaya. Harus kita jamin rekam jejak kita adalah orang yang bukan pembohong. Sebab kalau kita sudah jadi seorang pembohong, walaupun kita ngomong benar tetap nggak dipercaya. Benar nih, nah itu ciri-ciri orang ragu kepada kita. Benar, sumpah. Benar nih sumpahnya, lebih repot lagi. Kalau sudah sumpah, apalagi ada yang nyebut demi Allah. Benar nih kamu berani sumpah demi Allah, saking tidak dipercayanya. Maka kepada generasi muda harus ditanamkan di hati, siapapun yang ingin sukses seperti suksesnya yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka jangan risau tentang IQ, jangan risau tentang NEM. Tahu NEM? Jangan risau tentang sekolahnya favorit atau tidak. Jangan risau tentang sekolahnya di dalam dan luar negeri. Tapi risaukanlah kalau tidak jujur. Sepakat para ilmuwan di dunia bahwa manusia hanya akan suksesnya sukses yang baik dan kontinu. Pondasi utamanya, nomor pertamanya adalah kejujuran. Jadi mari kalau bicara tidak usah ditambah-tambahlah, apa adanya saja. Jauh lebih baik dianggap bodoh tapi jujur daripada dianggap pinter padahal tidak jujur. Lebih baik kita ditertawakan orang karena kita jujur daripada dikagumi orang karena tidak jujur. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan dalam ketidakjujuran.
Jadi siapapun yang ingin bahagia, jujur saja. Tapi gara-gara saya jujur, saya dipecat dari tempat pekerjaan. Lihat saja nanti. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang jujur. Yang kedua, kalau janji, kita jangan gampang janji, karena janji itu kata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho kepada beliau, begini, jangan suka berjanji kalau sedang gembira, dan jangan ngambil keputusan kalau sedang marah. Karena kalau sedang gembira tuh gampang sekali mengeluarkan janji. Celakanya kalau tidak tercatat oleh kita, kita lupa, tapi yang diberi janji tidak akan lupa. Iya, nanti kamu, nah lagi gembira misalkan, ya nanti kamu diberikan mobil Ferrari. Ini luar biasa janjinya. Ternyata hanya jadinya dibelikan empek-empek, kan jauh hadirin. Nah, waspada. Kalau bisa setiap janji itu dipertimbangkan dengan baik dan kita dokumentasikan janji kita supaya kita penuhi. Jangan sembarang mengucap janji. Semakin banyak janji yang tidak ditepati, semakin tidak dipercaya. Waspada dengan janji itu ya, karena hutang ditagih dunia akhirat. Yang ketiga adalah kalau diberi amanah, hati-hati jangan sampai khianat, termasuk ngobrol. Ngobrol itu amanah hadirin. Kalau kita ngobrol dan mendengar aib, kekurangan seseorang, itu amanah. Kalau ada orang bicara begini, ini hati-hati nih gejala munafik. Gimana? Saya mau ngasih tahu sesuatu nih, tapi ini rahasia. Kenapa rahasia pakai dikasih tahu? Ada juga ngomongnya begini, jangan ngomong sama dia ya, sebab saya udah janji sama dia nggak akan ngomongin ini. Aduh, udah rahasia, janji, tapi tetap dia ngomong. Ada kalanya ini harus disampaikan kalau untuk menegakkan keadilan. Misal kita membocorkan rahasia kepada aparat penegak hukum yang adil, ya Pak, saya lihat dia yang mencuri, ini kan rahasia, betul? Tapi tujuannya adalah menegakkan keadilan. Itu bukan membocorkan rahasia, tapi amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Yang kecil-kecil saja ya, janji ke anak, nanti dibeliin permen, itu harus dipatuhi, dipenuhi. Jangan sampai menganggap remeh janji walaupun kepada anak kecil. Dan kalau kita disuruh jaga, jaga dengan baik. Kalau dititipi, titip, jaga dengan baik. Rasulullah SAW kalau dulu di waktu di Mekah terkenal sekali dengan Al-Amin. Kalau orang pergi keluar kota menitipkan barangnya kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad muda belum jadi nabi ya. Saking orang percaya, orangnya amanah. Bahkan para pemilik modal menitipkan modalnya kepada Muhammad muda. Nih nitip modal karena percaya. Luar biasa. Inilah aset yang terpenting yang harus kita jaga. Kita orang beriman itu harusnya sudah memiliki ini. Kejujuran, menepati janji, amanah. Ini sudah ada pada diri kita. Jangan dihancurkan. Jadi sebetulnya kita bukan membangun kejujuran, karena memang hati kita tuh maunya jujur. Hati kita tuh maunya menepati janji. Fitrah kita tuh adalah orang baik. Coba kalau ngebohong kan tidak enak, benar? Maunya jujur hati ini. Orang yang bohong itu seperti tawaf
yang berputarnya melawan arah. Kira-kira nyaman atau tidak? Udah disikut, udah misal ya kedorong-dorong dan dia diumpat, capek, berat. Berbohong itu bukan hal yang mudah. Ya kecuali pembohong tulen ya, yang memang dia hanya ngebohong terus, ini yang sudah tertutup mata hatinya, nauzubillah, yang memang hanya bohong dan bohong yang dia lakukan. Masih ingat itu yang kenalan itu, Bang? Iya, abang ini sekolah di mana? Ya, alhamdulillah saya S1-nya di ITB, S2-nya di Jerman, dan saya ngambil S3 di Amerika. Waduh, kalau gitu abang gajinya besar dong. Ya cukuplah kalau sekedar untuk membeli mobil tiap bulan, bisalah. Rumahnya di daerah mana? Ya kalau di Jakarta di sekitar Segitiga Kuningan, kalau di Bandung di daerah Dago. Jadi apa sih pekerjaan saya? Pekerjaan abang? Ya pekerjaan saya sih ya ngebohong aja seperti ini kan. Udah hampir jatuh cinta ya pekerjaan saya memang begini aja, ngebohong katanya. Udah mau naksir ya. Nah begitulah sahabat-sahabat yang baik. Dalam hal apapun jadilah orang yang jujur, terpercaya. Bangunlah trek kehidupan kita menjadi seorang yang dicintai Allah, sidiqin, orang yang niatnya benar, hidupnya benar, perkataannya benar, sikapnya benar. Apapun yang terjadi insya Allah tidak rugi. Kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjuki jadi jalan orang yang diberi nikmat. Seperti apakah orang yang diberi nikmat oleh Allah? Surat An-Nisa ayat 69-70. Kita simak ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Nabiyyin, sidiqin, syuhada, solihin. Surat An-Nisa ayat 69-70. Jadi kalau kita selalu memohon siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah kepadanya, menurut yang bisa dipahami dari surat An-Nisa ayat 69-70, orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, kemudian orang yang benar, yang sidik ya, lalu syuhada dan solihin. Masya Allah.